Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan F dengan NIM 1202194349, kelas SI 4309 Telkom University. Hari ini saya akan menyampaikan tentang dan berikut ini adalah rundown penjelasan yang akan saya lakukan. Nah, untuk yang pertama dari bab pendahuluan yaitu latar belakang. Self-management atau pengendalian diri merupakan suatu pengendalian terhadap diri sendiri, baik terhadap perbuatan yang akan dilakukan, meliputi ucapan, pemikiran, waktu, dan lain sebagainya untuk mencegah dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal buruk serta meningkatkan kinerja. Nah, akan tetapi pada saat sekarang ini banyak para remaja yang tidak dapat melakukan manajemen diri dengan baik. Seperti contohnya menggunakan smartphone untuk waktu yang lama. Nah, ketika ini berlanjut, maka dapat menimbulkan suatu penyakit yang disebut nomophobia. Nah, nomophobia ini sendiri merupakan sebuah penyakit mental yang membuat penderitanya merasa terganggu, tidak nyaman, takut, atau khawatir ketika ia tidak dapat mengakses smartphone. Nah, contoh kasusnya sendiri ialah seorang siswa yang menghabiskan waktu seharian hanya untuk bermain game mobile. Nah, tentu saja ini sangat merugikan karena pertama, bermain smartphone dalam durasi yang lama dapat merusak mata. Kemudian, menyia-nyiakan waktu luang yang seharusnya dapat dialokasikan untuk belajar atau kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, ketika waktu yang ia miliki tidak teroptimalkan, maka ini akan menurunkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Ya, tanpa disadari banyak orang yang telah terjangkit nomophobia. Nah, berikut ini adalah infografis dari nomophobia. Nah, 66% penduduk dunia telah menderita nomophobia. Dan 77% dari para anak yang berusia 18 sampai 24 tahun itu mengalami nomophobia. Dan 72% populasi dunia hanya memiliki jarak 5 kaki dari handphonenya. Dan ini mengartikan bahwasanya handphone mereka selalu berada di jangkauan mereka. Pertama, menurut Siti Khalijah dalam risetnya mengemukakan bahwasanya manajemen diri ialah proses langkah-langkah spesifik yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat menjadi individu yang lebih baik. Dan Liang Ge dalam bukunya menuliskan bahwasanya manajemen diri berarti mendorong diri sendiri untuk maju, mengatur semua unsur potensi pribadi, pengendalian kemauan untuk mencoba hal-hal yang baik, dan mengembangkan berbagai segi dari kehidupan pribadi agar lebih sempurna. Nah, sedangkan untuk nomophobia sendiri berdasarkan dari Rizal, Yildirim, dan Korinia pada tahun 2015, nomophobia adalah istilah yang mengacu pada kumpulan perilaku atau gejala yang berhubungan dengan penggunaan smartphone dan dianggap sebagai fobia modern dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari interaksi antara manusia dan teknologi informasi bergerak, terutama smartphone. Nah, berikutnya, menurut Dewi, pada tahun 2016, nomophobia memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, terlalu sering mengecek notifikasi walaupun tidak ada nada dering yang berbunyi. Yang kedua ialah menggunakan smartphone setiap saat. Yang ketiga ialah merasa kehilangan ketika tidak dapat terhubung dengan smartphone. Dan keempat, yaitu memiliki baterai cadangan, membawa charger, dan mengisi baterai dimanapun yang memungkinkan untuk mengisi baterai. Nah, berikutnya ialah berdasarkan data, 66 penduduk dunia mengidap nomophobia. 77% orang berusia 18 sampai 24 tahun mengidap nomophobia, dan 72% orang di dunia jarak mereka dengan smartphone mereka hanya terpaut 5 kaki. Pada suatu penelitian yang dilakukan terhadap siswa SMA
didapat data sebagai berikut. Nah, dari data tersebut terlihat jelas bahwasanya dengan manajemen diri, tingkat skor nomofobia dapat dikurangi dengan konstan. Dan dari grafik juga terlihat bahwasanya setelah tadi terjadi penurunan, maka tidak ada lagi peningkatan skor nomofobia. Nah, ini juga membuktikan bahwasanya dengan manajemen diri yang baik, maka skor nomofobia akan terus menurun, dan ketika kita tetap mempertahankan manajemen diri tersebut, maka skor nomofobia tidak akan naik dan akan menurun berbanding terbalik dengan manajemen diri kita. Berarti ketika manajemen diri kita meningkat, maka skor untuk nomofobia akan terus turun. Yang pertama, kesimpulan, nomofobia merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan banyak dampak buruk seperti penurunan kesehatan meliputi kerusakan mata, tulang leher, dan tidak terbatas hanya pada pengaruh kesehatan. Nomofobia juga membatasi perilaku sosial seseorang. Nah, penurunan prestasi ataupun pencapaian. Karena ketika seseorang mengidap nomofobia, maka ia akan sulit fokus untuk melakukan pekerjaan yang ada di hadapannya dan selalu memikirkan tentang handphonenya. Nah, kesimpulannya, ketika seseorang memiliki manajemen diri yang baik, hal ini dapat mengatasi nomofobia. Karena manajemen diri merupakan sebuah proses planning, organizing, actuating, and controlling semua unsur potensial pribadi, sehingga orang dengan manajemen diri yang baik dapat mengatur dirinya dalam penggunaan smartphone dan tidak terlalu terikat dengan hal tersebut. Nah, kemudian, bagi orang yang telah terlanjur mengidap nomofobia, dapat diatasi dengan mulai memanajemen diri mereka dengan baik. Nah, karena berdasarkan hasil riset, skor nomofobia dapat dikurangi dengan self-management, sehingga terdapat harapan bahwasanya ketika sudah dapat manajemen diri mereka dengan baik, maka skor nomofobia mereka akan terus turun sehingga masalah ini dapat teratasi. Jadi, manajemen diri sangat berguna, baik untuk pencegahan dan pengobatan untuk nomofobia. Maka dari itu, sebaiknya kita meningkatkan kualitas manajemen diri agar terhindar dari nomofobia.